Oke, balik lagi bersama gua Ekal dan di depan gua ini ada Oppo A37 ya. Eh, Oppo A37 ini emang mungkin bisa dibilang seri jadul, tapi masih layak digunain. Jadi kasusnya kayak gini. Jadi Oppo A37-nya ini dia dicas jalan. Ya, dicas jalan. Cuman di sini kalau misalkan kita hidupin, itu mau kita tekan sampai beberapa menit nggak hidup-hidup. Jadi kita olehkan nggak hidup-hidup, ada kemungkinan ini biasanya tombol on off nya atau apa. Nah, nanti kita cek dulu ya. Oke. Oke, balik lagi bersama gue Ekal dan hari ini gue mau ngoprek ini ya. Seperti yang udah gue jelasin tadi di depan, ini adalah handphone Oppo A37. Mungkin ini bisa dibilang handphone seri jadulnya Oppo, karena seri barunya udah banyak banget, apalagi tipe Oppo. Hampir tiap bulan itu ngeluarin produk baru. Ya, ini kita bongkar dulu. Kalau misalkan kita lihat segelnya tadi, sepertinya ini handphone rekondisi sepertinya ya, karena segel Oppo itu biasanya nggak seperti ini. Tapi kita balik lagi ya, balik lagi ke poinnya bahwa handphone ini intinya seperti di depan tadi udah dijelasin, di cas itu dia normal, terus pengisian semuanya lancar, tapi di situ pada saat ditekan tombol on off itu dia nggak mau ada respon sama sekali ya. Jadi kita fokusnya ke poin itu. Terlepas ini handphone rekondisi atau apa, gue nggak mau bahas itu. Cara ini bisa kalian pakai ya. Jadi kalau misalkan handphone kalian dengan kasus sama, itu bisa kalian terapin cara ini ya. Entah itu handphone Xiaomi, handphone Vivo, Samsung atau tipe-tipe merek lainnya lah ya. Jadi kita ke poin utama adalah di sini, di cas dia masuk normal tapi dihidupin dia nggak mau. Oke, ini udah kita bongkar ya semuanya. Ya, bisa kalian lihat bahwa handphone ini ternyata adalah handphone rekondisi. Oke, kita coba. Jadi biasanya gue pakai cara ini ya. Tombol on off-nya itu ada di titik ini ya, di poin ini. Kita coba shotkan atau kita coba konsletin langsung menggunakan pinset dan kita cek hasilnya ya. Kalian bisa lihat hasilnya seperti ini buat di beberapa handphone. Jadi jangan berpatokan ini bisa ya, bisa dipakai di beberapa handphone, tetapi juga kita harus ngecek. Oke, sesuai cara tadi kalian bisa lihat bahwa bisa dipastiin kerusakan pada handphone ini adalah di fleksibel tombol on off-nya. Kita bisa ganti fleksibel ini ya. Saya saranin kalau misalkan kalian ada spare part-nya, kan kalian ganti aja. Kalau misalkan nggak ada, sebenarnya bisa kita akali dengan menjumper ya, kan tombol on off yang banyak yang beredar di pasaran. Cuman ya gue selalu saranin kalau misalkan ada spare partnya, mendingan kita beli ganti, atau misalkan ada kanibalannya ya, karena itu mendingan kita pasang kanibalannya. Karena kenapa gue selalu bilang ya, di beberapa komponen yang gue ganti itu gue saranin menggunakan kanibalan, karena kalau kanibalan ya, spare partnya itu kanibalan ya, di handphone apapun itu itu kualitasnya 100% itu udah pasti original ya. Oke, ini fleksibel tombol on off-nya ini sekarang kita ganti. Terus nanti kita pasangin langsung dan kita bisa cek sekalian ya. Ya, untuk Oppo A37 ini ya, kalau misalkan kalian pengen pasang fleksibel ya,
apalagi fleksibel dari mainboard ke fleksibel bawah ke bagian papan chargingnya, itu hati-hati karena biasanya sering banget jebol di bagian konektor di mainboardnya. Ya, kalau misalkan kita bongkar ya, entah itu mau bongkar ganti baterai atau ganti LCD atau apa, itu usahain antena sinyal itu kalian pasang terlebih dahulu. Karena kalau misalkan kita nggak ngedahuluin antena sinyal, biasanya banyak kasus setelah ganti LCD kan, atau setelah ganti baterai atau apa, itu sinyalnya hilang. Padahal biasanya cuman antena sinyal ini yang nggak kita pasangin atau nggak kita cetrekin langsung ya di mainboard. Oke, ini udah kita tes dan hasilnya bener ya. Setelah kita ganti fleksibel tombol on off tadi, ini handphonenya bisa normal. Oke, buat kalian yang mau kirim servisan, usahakan kontak WA dulu ya. Nomor WA semuanya udah gue simpen atau udah gue cantumin di kolom deskripsi. Kalau misalkan kalian pengen tanya atau pengen kirim servisan, silahkan, karena insya Allah semua WA atau semua DM ya itu bakalan gue balas. Cuman mungkin waktunya aja gue nggak bisa secepat orang-orang yang mungkin punya banyak waktu luang gitu, karena gue kalau misalkan siang sampai malam jam 8 jam 9 itu gue biasanya ngoprek. Gue biasanya jam-jam malam itu jam-jam gue nyantai atau menjelang tidur, biasanya gue suka ngoprek, gue suka balesin chat-chat dari kalian ya. Oke, semua udah beres. Poin terakhir yang udah kita kerjain yang pertama tadi, bahwa di sini saya selalu ngusahain untuk soket baterai itu biasanya gua pasang paling terakhir setelah soket-soket di mainboard yang lainnya itu udah nempel. Oke, sip. Kita pasang dulu backdoornya. Sip, beres ya. Dan akhirnya Oppo A37 dengan kasus dicas dia normal ya, dihidupin dia nggak mau. Oh, ini setelah kita pasang SIM ternyata ngerestar. Kita bersihin dulu aja LCD menggunakan hand sanitizer ya, untuk menjaga biar benar-benar steril. Oke, dan akhirnya Oppo A37 dengan kasus tombol on off bermasalah ini akhirnya beres. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Bantu like, comment, share, dan subscribe kalau Anda suka video ini. Gua Haikal dan thank you. Oke, sinyal Telkomselnya udah nongol ya. Oke, beres.